Elizabeth? Itu gimana ya, Pak, pengumpulan untuk PR-nya itu kapan ya, Pak, kalau boleh tahu? Kalau sebelumnya saya tuh kan udah ngumpulin satu-satu gitu. Nah, itu perlu disatuin atau gimana, Pak? Nggak apa gitu, satu-satu udah apa. Udah dikirim ke itu yang Gmail saya ya? Udah ya? Iya, tapi ada beberapa yang belum, Pak. Nah, itu gimana? Dikirim satu-satu atau gimana sih, Pak? Nggak apa-apa, Atau ya, yang nyusul yang aja sisanya aja ya, yang Pak? belum. Yang nyusul aja ya. Oh, ya udah. Maksimal kapan ya, Pak, kalau boleh tahu? Ya sebelum UAS. Yang penting Oh, sebelum UAS. Nah, ya udah tinggal sisanya aja berarti ya. Oke, terima kasih ya banyak, ya. Pak. Saya terima kasih. Baik, selamat siang. Kita lanjutkan lagi ya kuliah kalkulus 1-nya di shift kedua ini. Baik, terakhir ini dibentuk implisit. Nah, kemudian yang kita pelajari juga luas. Ya. Luas daerah atau area sama ya. Antara dua kurva yang berpotongan. Jadi kalau kemungkinan tuh bentuknya parabolnya misalnya gini, ini parabola, ini linier, garis lurus, di luas ini katanya. Yang atas adalah Y1, yang bawah adalah parabola ya. Ini linier ya. Ini parabola. Bisa juga bentuknya parabola di atas, karena ini mencapai maksimum, kalau ini minimum ya. Ini mencapai minimum, kalau ini mencapai maksimum. Ada garis ini. Jadi daerah antara dua potongan. Nah, berarti yang parabolnya adalah Y1-nya parabola, Y2-nya linier. Ya. Jadi bentuknya bisa begini. Paham ya bentuknya? Nah, bisa juga yang bentuknya yang terbuka gitu. Ya macam-macam model ya, salah satu ini. Nah, berapa luas? Luasnya sama dengan integral batasnya AB. Oh, ini terhadap sumbu X ya. Dan sumbu X integral AB dari Y1 dikurang Y2 dx. Ya. Y1 kurang Y2 kurung dx. Nah, sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, ya ini bisa gak pakai AB atau ini integral luas adalah ini bisa Y1 Y2 ya atau PQ boleh. Ini X2 kurang X1 DY. Mengapa X2? Jadi kalau kita gambarkan misalnya misalkan parabol dengan parabol ya, bisa juga. Jadi kalau kita gambarkan mungkin yang lebih jelas parabol ya. Ini parabola, ini parabola juga misalnya. Ini lebih jelas. Yang atas adalah Y1, yang bawah Y2. Nah, ini jelas nih, yang atas kurang bawah kan, berarti Y1 kurang Y2. Tapi kalau yang ini terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X ini ya nih, rumusnya nih. Bagaimana kalau terhadap sumbu Y? Ya. Dan yang ini juga sama. Ini adalah Y1, ini adalah Y2. Nah, Y1 ini kita ubah menjadi X1. Ya, X sama dengan berapa fungsi Y, ini juga Y2-nya ubah jadi X2. Jadi berapa daerah yang dihasil ini?
terhadap sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y. Ini terhadap sumbu Y. Anda lihat, kalau lihat memandangnya dari sini, dari kiri ke kanan, kanan ini atas ya. Atasnya kan X2 nih. X2 kurang X1. Benar kan? Ini X2. Kalau ini kan Y1 kurang Y2 ya. Y1 kurang Y2. Kalau ini kita lihat dari sini, yang atas adalah dari kiri ke kanan ya. Kanan itu atas ya. Kiri bawahnya. Jadi berarti X2 kurang X1. Nangkap ya? Halo? Mengapa pakai simbolnya terbalik ini? Ini Y1 kurang Y2. Mengapa enggak X1 kurang X2? Yang atasnya X2, di bawahnya X1. Karena berasal dari X1 berasal dari Y1, X2 berasal dari Y2. Ya. Sudah paham? Halo? Halo? Ya, carinya dengan rumus ini. Kemudian kalau volume benda putar. Nah, jadi ya, volume benda putar dari daerah perpotongan dua kurva ya. Atau daerah dari dua kurva yang berpotongan sama itu. Ya. Wah, ini ada dua macam. Ada yang diputar terhadap sumbu X. Jadi kalau kita gambarkan sketsanya, waduh, sumbu Y, sumbu X, misalnya gini ya. Ini Y1, ini Y2. Kalau diputar kan dia jadinya benda putar ya. Benda terus ini bayangannya. Jadi kalau Anda ini adalah Y1 ini membentuk kerucut tidur ya, bukan berdiri. Kemudian yang Y2 ini lubang ya. Jadi volume ini saya terbuat dari kaca, berapa volume kacanya adalah volume yang dibentuk oleh Y1 adalah bentuk kerucut, dikurangi Y2-nya adalah volume lubang. Nangkap maksudnya? Sehingga kita bisa hitung terhadap sumbu X, maka volume adalah P integral, nah, batasnya ini 0, ini misalnya sini adalah 5 ya, 0 sampai 5 nih. Terus ini Y1 kuadrat. Y1 kuadrat dx itu adalah bentuk dari volume kerucut dikurangi Y2 kuadrat. Y2 kuadrat adalah volume lubang. Ya, kurung karena terhadap sumbu X dx. Ya. Cukup jelas sampai sini? Halo? Halo? Ini terhadap sumbu X ya. Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat. Jadi Y1 ini ya, Y1 itu kan bentuknya gini tuh. Ya. Jadi bentuk kerucut ini Y1, kalau Y2 nah ini lubang ya. Y2-nya putih ini lubang. Yang di asal ini kan ini semuanya kerucut. Kerucut dikurang lubang ya. Ya itu maksudnya.
Oke, cara hitungnya udah perhatikan hati-hati sini Y1 itu misalnya Y1-nya adalah X, Y2-nya adalah apa? Y2-nya X kuadrat. X kuadrat aja, ya boleh. Atau X kuadrat. Ya, X kuadrat betul. Kalau dimasukkan ini adalah Pi integral 0,5 ya. Ini Y1-nya X, berarti X di pangkat 2 ya kan, Y kuadrat dikurang Y2-nya sendiri adalah X kuadrat di pangkat 2 kan. Dx. Hati-hati kalau ini bukan X kuadrat tapi X kuadrat tambah 2X kurang 5 misalnya, atau X kuadrat min X. Di sini X kuadrat min X kurung kuadrat. Ini hati-hati sini ya. Oke. Sudah paham di sini? Halo? Halo, jelas nggak di sini? Jelas Pak Wikarya. Ya, terima kasih atas responnya. Sekarang kalau diputar semuanya gimana? Gimana kalau diputar volume yang kita tadi diputar terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y. Tadi sumbu X ya, sekarang sumbu Y. Gimana? Jadi kalau ada begini modelnya misalnya, ini lurus. Oh, mungkin lebih bagus gini. Kayak kerucut ya, lebih gampang lihatnya ya. Nah. Jadi ini adalah Y1, ini adalah Y2. Jadi kalau diputar terhadap sumbu Y, nah ini sorry, lurus. Susahnya gambarnya. Ini ada bagian kecilnya, di dalamnya. Nah, ini misalnya 0, ini misalnya ke sini ya. Ini misalnya berapa misalnya? 7 misalnya. Nah, misalnya ini Y1 ini adalah akar dari akar X kuadrat, apa akar X, sorry. Kalau Y2-nya adalah sama dengan seperti X tadi juga modelnya. Misalnya ya. Atau ini ya. Berarti di sini kita harus cari ya. Ini harus kita cari ya Pak. Akar X sama dengan Y. Itu di pangkat 2 kan. Akar di pangkat 2 kan. Akar X pangkat 2 sama dengan Y kuadrat. Akar X pangkat 2 kan X. X adalah Y kuadrat. Karena ini Y1 namanya ini X1. X1-nya. Nah ini Y2 ada X dibalik Y sama X, berarti dibalik X adalah Y. Ini karena ini Y2, ini X2. Ya. Oke. Nah, karena diputar dari sumbu X, ini kan berarti volume adalah Pi integral batasnya Y-nya 0 sampai 7 misalnya. 0 sampai 7. Terus nah siapa yang atas ini sih? Tunggu, hati-hati sini. Ini yang luar mana? Yang luar ini yang kerucut ya. X2 nih. Berarti yang luar adalah X2, hati-hati nih ya. Benar enggak? Y1-nya kan di dalam nih. Ini menghasilkan X1. Yang luar ini kerucut. Bentuk kerucut. Jadi kalau kita gambarkan kayak apa
gambar sketsanya ya bentuknya kayak gini. Nah, ini yang dari Y2 menghasilkan X2 ini kan. X2 adalah fungsi Y. Nah, yang dalamnya bagaimana dalamnya? Ini putus. Nah, dalamnya kan gini, melengkung gitu ya. Ini juga melengkung. Ini volume lubang ya. Volume lubang sebetulnya. Seperti bunga ya. Kayak kelopak bunga gitu. Lubang. Ini yang atas nih Y1 berarti ini X1 nih. Jadi volume kerucut Y2 ini sama X dibalik X2 adalah Y. Ini menghasilkan berarti sini X2 kuadrat dikurang ya X2 kuadrat dikurang di dalamnya ini X2 ini menghasilkan ya Pi integral S2 kuadrat dy itu menghasilkan volume kerucut dikurangi kalau ini yang dalam ini lubang. Lubangnya ini adalah X1 ya dari rumus Y1 adalah akar X sehingga X1 adalah X1 pangkat 2 kurung dy. Jadi kalau kita cari ini Pi 07 X2-nya berapa? X2-nya Y. Jadi Y pangkat 2 dikurang X1-nya adalah Y kuadrat. X1-nya Y kuadrat di pangkat 2 kan. Hati-hati ya. DY. Kalau ini ada Y kuadrat tambah 5, berarti Y kuadrat plus 5 pangkat 2 dan seterusnya. Ya. Ini bisa diteruskan hitungnya ya. Oke. Nah, ini yang lubang. Lubangnya itu seperti kelopak bunga gitu ya. Volume bunga melengkung sini ya. Ini melengkung. Jadi tinggal yang pinggir ini keliling gitu ya, kayak kap lampu gitu. Oke, cukup jelas sampai sini. Hati-hati dengan lambangnya. Ya penting Anda ingat yang luar kurang dalam gitu ya. Yang luar ini adalah X2 sama dengan Y, ini menghasilkan kerucut, ini yang luar. Sedangkan yang lengkung ini, yang X1 ini adalah volume lubang. Ini volume kerucut kurang volume lubang, tinggallah volume benda padatnya. Benda padatnya itu apakah dari kaca atau dari apa aja ya. Bisa jelas sampai sini? Halo? Jadi ini yang tadi yang sebelumnya tadi ini luas, kalau ini volume yang diputar terhadap sumbu X, ini volume benda yang diputar terhadap sumbu Y. Sebenarnya ada satu lagi volume yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi misalnya begini. Parabola nih. Tapi ini tidak dipakai ya. Yang pakai itu ini sumbu Y, batasnya sumbu X dan parabola. Jadi bendanya nih. Tapi diputarnya di sini. Sorry. Sumbunya itu ada yang sejajar sumbu Y. Ini misalnya berapa? 4 misalnya. Berapa? 6. Yang kuadrat biasanya. 9 misalnya. Ini 4. 0.
Nah, kalau ini X sama dengan 4, berarti ini X sama dengan 4 sini kan. Nah, ini ada bayangannya. Ini 4 juga seperti sini 4. Berarti gambarnya ini bayangannya di simetri ya. Jadi ini bayangannya. Jadi putar ini melengkung sini. Oke, seperti trompet juga ya modelnya. Bunga trompet ya. Ini yang kosong ini benar trompetnya, yang bendanya ini. Nah, berapa volume ini? 4 berarti ini 8 nih. Ini sama jaraknya. Ya, sama jaraknya. Tahu nggak cara hitung gimana nih? Halo, kalau seperti ini dibatasi oleh ini. Sumbu X, sumbu Y, dan parabola. Ini Y sama apa nih? Parabolanya. Biasanya kalau parabola ini X, Y sama dengan apa bentuk ini? Parabolanya. Ya, soalnya ini ada Y sama dengan berapa gitu ya. Nanti bisa apa? Nah, berapa volumenya? Ini kan Y ini kan terhadap sumbu X. Ini diputarnya tapi terhadap sumbu Y ya, sejajar sumbu Y. Sumbu Y itu sendiri kan X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0, sedang ini diputar X sama dengan 4. Ini yang putar di sini. Sejajar dengan sumbu Y ya. Diputar bukan terhadap sumbu Y. Kalau diputar terhadap sumbu Y, diputar terhadap sumbu Y, sini bentuknya nih. Diputar lingkaran begini. Kalau sumbu Y, terhadap sumbu Y, asalnya gimana rumusnya apa? Volume adalah Pi integral, nah, sumbu Y itu 0 sampai 4, ya kan? Berarti ini min 4 sampai 4 ya. Ini diputar. Diputar ini min 4 di sini. Jadi min 4 sampai 4. Terus ini Y parabolnya, Y. Apa? Y diubah jadi X ya, sorry. Y diubah jadi X. Jadi X kuadrat DY. Paham nggak maksudnya? Kalau yang biasanya kan kalau di satu kurva itu diputar satu sumbu Y itu ingat, sumbu Y itu adalah X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Sumbu Y. Nah ini artinya kan ini sama dengan Pi min 4 sampai 4. Ini X dikurang 0 pangkat 2 enggak? 0 ini adalah ini. 0 ini adalah sumbu Y yang di sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Nah, sekarang kalau ini diputar terhadap X sama dengan 4, nah ini terhadap X dengan 4 yang sejajar dengan sumbu Y, X sama dengan 0, maka volumenya ada Pi integral, ini dari kalau ini terhadap ini kan bentuknya ini ya. Oh ya, ini ada lengkungnya nih. Ini lengkungnya. Ya, ini lengkungnya juga ya. Ya. Ini seperti apa namanya? Yang luar ini adalah volume tabung ya, seperti tabung. Yang putih ini yang seperti kelopak seperti bunga ini adalah lubang ya. Batasnya dari 0 sampai 8 ya, 0 sampai 8.
Dari 0 sampai 8. Terus ini X dikurang. Nah, sumbu putarnya adalah X dengan 4. Berarti sini 4. Sumbu putar ya. Sumbu putarnya X dengan 4. Pangkat 2 D. Sudah jelas? Halo? Jadi X dikurang 0. 0 ini adalah sumbu putarnya sumbu Y, X dengan 0. Kalau sini diputarnya ada X dengan 4, berarti X dikurang sumbu putarnya. Jadi 4 ini adalah ya, 4 ini adalah sumbu putarnya. Sumbu putar dalam hal ini X sama dengan 4 yang sejajar dengan sumbu Y. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini tambahan aja ya untuk kalau sumbu putar itu tidak selalu di sumbu X atau sumbu Y ya. Tetapi ini yang sejajar dengan sumbu Y. Bisa agak yang sejajar dengan sumbu X. Yang sejajar sumbu Y itu X sama dengan 0. Sumbu putarnya X dengan 4. Berarti sini dari X dikurang sumbu putarnya. Karena X dengan 4 berarti X kurang 4. Kalau yang sebelah kiri, X misalnya min 4. X dikurang min 4. Jadi ini X dikurang min 4, X tambah 4. Ya. Kalau sebelah sini, sebelah kiri. Halo, sampai sini jelas? No comment. Kalau ditanya, kok diam aja. Jelas, Today, Pak. jelas. Baik, makasih. Today is the last day for calculus 1, you know. Jadi hari ini adalah hari terakhir kuliah kalkulus 1 ya. Jadi kalau ada yang mau tanya silahkan ya. Yang lain ada yang mau tanya lagi atau dari Anda tidak jelas apa saya jelaskan? Nah, setelah volume tadi semua udah ya. Terakhir kan tadi yang awal tadi kita sudah bahas tentang deret. Deret dengan menggunakan tes rasio. Bisa agak kita banyakkan menggunakan deret P ya. Deret P yang istimewa. Coba kalau tanpa deret P kita coba tadi bisa ketemunya pakai tes rasio. Hasilnya sama dengan 1 dituju dari pihak kecil. Sehingga tes rasio gagal pakai tes Rabe. Jawabannya sama, tapi jalannya kepanjangan. Oke? Silakan, yang lain ada yang apa mau tanya? Yang kurang jelas tentang apa topiknya, saya bisa jelaskan. Ini poin-poinnya yang perlu Anda tahu. Ya. Halo, ada yang mau tanya? Silakan. Alexander, atau Alexandra, do you have any question? Ada pertanyaan? Silakan. Pak, boleh minta tanya tentang UAS-nya sebentar? Tentang apa? UAS. Iya. Ini kita dapat take home quiz kan? And kapan ya Pak Bikari akan kasih kita pertanyaannya? Oh, bukan dari saya, nanti kan dari by system ya. Oh, by system ya? By system. Anda jawabnya, Anda uploadnya di sistem itu juga. Nanti saya tinggal download. Saya sini belum lihat itunya apa sistemnya kayak apa, beda dengan apa sama dengan yang di reguler atau tidak. Bukan dari memang materinya apa soal dari saya, tapi yang uploadnya itu dari base-nya, dari prodi Anda, ya. Program studi Anda yang upload by system. Nanti Anda downloadnya dari sistem di apa? Anda menggunakan my base ya? Iya Pak. Nah, menggunakan my base, ya. Saya bisa pakai my base, saya bisa agak pakai new Binus Maya yang baru sekarang, ya. New Binus Maya. Oke. The other question?
Ada yang lain? Pak, mau Ya. nanya Pak. Ini siapa? Frederick Pak. Frederick. Oke, silakan Frederick. Yang integral pecah bagian keluar nggak Pak di UAS? Pecah bagian. Oh ya, bisa keluar bisa tidak, tergantung sih. Ya. Iya, pecah bagian ada yang nggak ngerti, bisa ulang lagi. Baik. Iya, saya masih agak kurang ngerti sih Pak. Oke. Kalau pecahannya, ya misalnya integral dari X kuadrat kurang 2X berapa sini? Tambah sini 2X kurang 2 atau ini 6. Sini X min 3 dx ya. Ini oke, ini mungkin bisa diuraikan min 6 tuh 4 8. Oke. Nah, contohnya nih. Pertama kita lihat apakah penyebutnya bisa diuraikan. Bisa ya. Tapi sebelumnya itu mungkin yang sederhana dulu, apakah turunan penyebut, apakah turunan dari penyebut terkandung pada pembilang? Coba lihat. X kuadrat min 6X tambah 8, turunannya apa? Halo? X kuadrat turunkan 2X. Min 6X turunkan min 6. 8 turunkan 0. dx. Ya enggak? 0 enggak ditulis. X kuadrat turunkan 2X. Min 6X, min 6 kali 1, min 6. 8 turunkan 0. Kurung dx. Jelas nih, Saudara Frederick dan lain-lain. Halo? Halo? Iya Pak. Kemudian ini sama dengan apa? Keluarkan 2-nya. Ada enggak X min 3 dx-nya? Ada enggak X min 3 dx-nya? Ada kan? Halo? Ada Pak. Ada. Kalau ada, ini enggak perlu pakai pecah bagian sebetulnya. Pakai pecah bagian juga bisa. Kita coba nanti ya dengan 2 jalan ini. Yang pertama, kita langsung ke sini. Penyebutnya X kuadrat kurang 6X tambah 8. Kemudian ini X min 3 dx. Ini sengaja kita DU. D penyebut per penyebut. Nah, turunan dari ini tadi kita udah hitung sini hasilnya apa? 2 kali X min 3 dx. Ada enggak X min 3 kurung dx? Ada kan? Halo? Halo? Ada enggak X min 3 kurung dx-nya? Ada. Ini ada. Sama kan? Terjadi kelipatan berapa sini? 2. Supaya 2 jadi 1 dikali berapa sini? 1/2. Supaya 2 jadi 1 dikali 1/2. Karena 1/2 kali 2 dalam kurung X min 3 dx adalah X min 3 dx. 2,5 kali 2 kan 1. Paham di sini? Halo? Paham Pak. Oke. Jadi setengah integral DU per U adalah ln H mutlak U tambah C. Selesai. Tidak perlu pecah bagian. Kalau turunan dari penyebut itu ada terkandung pada pembilang. Ini X min 3 dx di sini. X min 3 dx ini ada. Paham sampai sini ya? Ini yang soal yang sama bisa pakai pecah bagian? Bisa. Nah, caranya gimana? Ya. Saya salin soalnya. X min 3 kurung dx per X kuadrat kurang 6X tambah 8. Ini X min 3 dx per, ini diuraikan berapa kali berapa nih? Jumlahnya berapa? Jumlahnya koefisien X min 6
Hasil kalinya ujung kali ujung. 1 kali 8. 8. Min Berarti 4 4 kali 2 kan? Ya. Tetapi jumlahnya nak pas ini. Min. Nah, ini min 6, jadi ini min 4, min 2 enggak? Nah, berarti ini min 4, ini min 2, ini min 4, ini min 2, sama. Min 4 kali min 2, ya plus 8. Min 4 tambah min 2, min 6. Berarti sini X min 2 dan X min 4. Atau terbalik boleh. X min 4, min 2 sama. Sampai sini jelas nggak nih? Kalau ini cara di SMP ya. Kemudian hilangkan integral, hilangkan dx ya kan? Hilangkan jadi X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan ini dipecah menjadi 2 pecahan. Kan gitu kan? Dipecah jadi 2 pecahan, sini menjadi X min 2 dengan X min 4. Terus kalau pangkat 1 di atasnya apa? X pangkat 0 enggak? Ini X pangkat 0, ini juga X pangkat 0. Koefisiennya A X pangkat 0, B X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1 enggak? Nah, tulis, ya kan? Ingat A kali X pangkat 0, berarti A kali 1 adalah A. Paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Nah, mencari A gimana? Ya sama. Kalau cari A, kalau bentuk ini, B-nya anggap 0. Ini hilang. Tinggal ini aja salin nih. X min 3 kali per X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min. Ini jalan tolnya. Yang kita coret kiri kanan sama. Ya ini agar sama ini berapa nih? X kurang, agar no fungsinya. X kurang 2 sama dengan 0, X berapa? 2 kan? X sama dengan 2. Tibanya A berapa? Ini kan sudah coret 1 ya. A per 1 A, tinggal ini. X min 3 per X min 4. X-nya 2, masukkan nih. 2 kurang 3 per 2 kurang 4. Enak. Berarti A-nya berapa? 2 kurang 3 min 1. 2 kurang 4 min 2. Hasilnya setengah. Halo, jelas sampai sini? Nah, mencari B, A-nya anggap 0. Ini kalau 0 bagiannya hilang, tinggal B, ini pecahan ini sama dengan B per X min 4. Dasarnya lagi berikutnya, X min 3. X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan, tadi apa? B per X min 4. Karena A-nya dianggap 0 ya. B per X min 4. Yang kita coret sini X min 4. Nah, agar no fungsinya berapa? Agar no fungsinya sama dengan 0, X adalah 4. Kita masukkan sini. X-nya kita ganti. 4 kurang 3. Ini X kurang 3, 4 kurang 3. X min 2, 4 kurang 2 kan. X-nya ganti 2. X-nya ganti 4, sorry. X-nya ganti 4, 4 kurang 3 per 4 kurang 2. Sama dengan B. Berapa B? 4 kurang 3, 1, 2, 4 kurang 2, 2. B adalah setengah. Tadi A-nya berapa? A-nya juga setengah. Ya kan? Oke, kita salin nih pecahannya. Kita salin pecahannya. Kasih jarak, mau kasih integralnya. Ini seolah integralnya kita lepaskan, sama dx kita hilangkan. Sekarang kita beri lagi. Kita salin ya. Jadi X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 tambah B per X min 4. Nah, sekarang beri integral kali dx, integral kali dx, integral kali dx. Nah, A-nya berapa tadi? Setengah. B-nya juga setengah. Keluarkan setengahnya, kita keluarkan. Setengah kita keluarkan. Berarti tinggal dx kan? Dx. Terus ini X min 2
D dari penyebut, D dari X min 2. Berapa nih? Berapa turunan ini? Min 2 kan turunan 0, X turunannya 1. 1 kurang 0, 1 kurang 0, 1 dx. Betul nggak? 1 dx deh. 1 kurang 0. Halo, ini turunan X 1 kurang 2, 0. 1 kurang 0, 1 kali dx. Berarti dx sama nggak? Setengahnya udah keluar. Ini juga setengahnya kita keluarkan. Tinggal dx kan? Kalau ditulis ini, setengahnya kita keluarkan. Tinggal dx per X min 2. Ini jelas ya. Setengahnya kita keluarkan, tinggal dx per X min 4. Nah, gitu jelas kan. Nah, dx ini kita ubah jadi du. Ya, D dari penyebut. Penyebut X min 2, sini D dari penyebut. Ini juga penyebutnya X min 4. Maka ini sengaja D dari penyebut. du per u kan. Nah, turunannya berapa? 1. X turunannya 1, min 4 turunannya 0. 1 kurang 0, 1 kali dx, 1 dx. Sama nama dx-nya. Sama enggak? Sehingga ini hasilnya apa? Setengah. Integral du per u apa? Ln H mutlak u, X min 2, ditambah setengah kali integral du per u, ln H mutlak X min 4. Keluarkan setengahnya. Kita keluarkan setengahnya, tinggal apa? Ln X min 2, ditambah ln X min 4. Setengah log A tambah log B apa? Log A tambah log B, log AB. Ln AB, A-nya X min 2, B-nya X min 4. Tambah C. Oh, ini tambah C juga sini. Tambah C. Sama dengan setengah kali ln. Kalau ini saya kalikan, apa nih? Koordinat suku utama X kuadrat. Jumlah yang sama berapa? Min 2 tambah min 4, min 6. Kali yang sama X. Tambah AC kali suku yang sama. Min 2 kali min 4 per 8. Tambah C. Sama enggak jawabannya yang ini tadi? Sini. Sama enggak? Setengah ln X kuadrat min 6X tambah 8. Sama enggak jawabannya? Halo? Jawabannya sama atau tidak? Halo? Halo? Dijawab dong. Sama enggak? Sama kan? Ya. Sama, Pak. Tapi di jalannya jadi panjang. Tapi yang ini istimewa ya. Ini istimewa apabila turunan dari penyebut terkandung pada pembilang. Ada yang sama. Tapi kalau enggak ada yang sama, ya mau tak mau jalannya seperti yang kayak ini, yang panjang. Ya, diuraikan, dipecah bagiannya, kita cari jadinya sampai ini. Ini yang sama-sama pangkat 1. Bagaimana kalau pengertian ini yang mungkin yang agak sulit sedikit. Kalau penyebutnya mengandung X kuadrat, pasti di atasnya apa? Sekian X tambah bilangan. Sekian X tambah bilangan. AX tambah B. Paham maksudnya? Kalau ini X kuadrat. Berarti ini sama dengan AX dibagi X kuadrat ditambah B per X kuadrat. Berarti ini sama dengan ini X-nya coret 1 tinggal A per X tambah B per X kuadrat. Jadi kalau ada penyebutnya sini X pangkat 2, maka sini ada E pangkat 1 dan X pangkat 2. Ya, E pangkat 1 dan pangkat 2. Kita selalu tanya di pangkat 1-nya. Kalau ini X di atasnya apa? A kali X pangkat 0, betul enggak? Halo? Kalau penyebutnya X, dia pembilangnya kan X pangkat 0. Koefisiennya A. A kali X pangkat 0 berapa? X pangkat 0 kan 1. A kali 1 A. Sekali bilangan A, maka berikutnya bilangan. Jadi A, B. Nah, ini berlaku juga untuk majemuk. Coba. AU tambah B per U kuadrat. Ini artinya apa? AU per U kuadrat ditambah B per U kuadrat. U-nya coret 1. Maka ini sama dengan A per U tambah B per U kuadrat. Ya, sama enggak? Jadi kalau
Kalau Anda misalnya sini titik-titik ya, sini ada X min 5 pangkat 2, ini artinya pecah jadi 2. Atau ini pangkat 3, ya. Pangkat 3, gimana? Jadi 3. Jadi X min 5 pangkat 1, X min 5 pangkat 2, X min 5 pangkat 3. Nah, selalu kita tanya yang di pangkat satunya. Coba. Kalau ini X pangkat 1, sini X pangkat 0. Koefisiennya A. A kali X pangkat 0. X pangkat 0, 1 kan? A kali 1, A. Sekali bilangan, berikutnya bilangan A, B, C. Sudah paham ini? Halo? Paham, Pak. Nah, kemudian kalau seandainya bentuknya gini, X kuadrat plus 1 kurung pangkat 3, apa yang terjadi? Hati-hati ini. Ini juga terjadi 3 pecahan, tapi pembilang lain. Ini terjadi X kuadrat plus 1 pangkat 1, X kuadrat plus 1 pangkat 2, X kuadrat plus 1 pangkat 3. Nah, selalu di pangkat 1 yang kita tanya, kalau ini X kuadrat sekian X tambah bilangan. Kalau ini X pangkat 2, di atasnya kan pangkat 1 nih, X pangkat 1, sekian X tambah bilangan. Ini ngerti enggak nih? Halo? Kalau ini X, ini sama mesti ini. Kalau ini X kuadrat, ini kan sekian X tambah bilangan. Sekian X tambah bilangan. Jadi kalau ini X kuadrat, maka di atasnya sekian X tambah bilangan. Pemilang pangkat X-nya 1 kurang dari penyebut. Kalau penyebutnya pangkat 2, di atasnya pangkat 1. Itu enggak? Sekian X pangkat 1 tambah bilangan. Sekali sekian X tambah bilangan, ini juga sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan. Urut A, B, C, D, E, F. Nah, seperti ini. Ini penting. Ini nanti Anda belajar di kalkulus 2. Ya, kalkulus 2 di bagian transformasi Laplace. Ya, mudah-mudahan Mas saya nanti ini. Ini nanti Anda ketemu ini di kalkulus 2 transformasi Laplace, saya uraiin seperti ini. Paham sampai sini? Halo? Frederick, jelas sampai sini? Paham, Pak. Ya, ini penting ya. Tapi fungsinya S nanti ya. Fungsinya S. Jadi kalau ada S kuadrat plus 1 pangkat 3 penyebutnya gitu, di atasnya apa? Ini pecahannya gini juga sama. Dibikin gitu. S kuadrat plus 1 pangkat 1, S kuadrat plus 1 pangkat 2 ditambah S kuadrat plus 1 pangkat 3. Di mana S adalah fungsi bilangan kompleks. Ya. Nah, selalu yang tanya yang pertama ini, kalau ini S kuadrat sekian S tambah bilangan. Sekian S tambah bilangan. Sekali sekian S tambah bilangan, ini juga sekian S tambah bilangan, sekian S tambah bilangan. Urut A, B, C, D, E, F. Jadi ini yang dipakai nanti untuk di kalkulus 2, topiknya adalah transformasi Laplace atau Laplace transform. Jelas sampai sini? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan yang ada A per X min 5, itu kan sebelah kirinya itu kan ada titik-titik per X min 5 Titik pangkat 3. ini ya Nah, mungkin pangkat 2. titik-titik ini. Misalnya 2x kuadrat tambah 5x kurang 1 misalnya gitu. Contohnya. Oh, Ya. oke. Ya. Ini juga nih kalau pangkat ini bahkan nih 3 kali 2 6, pangkat 6 nih pangkat 5 mungkin di atas. Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Cara pemecahannya ini yang hati-hati. Secara umum ini sama sama ini yang tunggal, sama. Tetapi nah itu. Lihat ininya. Ini ya, U-nya itu apa? Sini X min 5 nih U-nya ini ya. Gini ya. U-nya yang X min 5. Kalau sini U-nya adalah S kuadrat plus 1. Kalau ini S kuadrat tambah 1 gitu. Hati-hati gitu. Ya, pemecahannya ini pecah bagian yang pangkat rangkap nih, rangkap 3, rangkap bisa rangkap 2. Rangkap 2 stop di sini nih. Yang ketiga enggak ada. Kalau kuadrat. Ya. Jelas ya? Perbedaannya ini yang
X pangkat 1 di dalamnya ini, di dalamnya X kuadrat. Ya. X kuadrat plus 1 yang mana tidak bisa difaktorkan, nggak bisa diuraikan. Ya. Ini saya save dulu. Ada lagi? Silakan. Bagus pertanyaan. Pak, mau nanya nih Pak. Lagi. Ya. Kalau integral parsial Pak? Ini termasuk integral parsial. Oh, sorry, integral parsial yang mana? UDV. Maksud Anda? Iya, Pak. Iya, integral parsial. Integral parsial. Kalau tadi itu integral pecah bagian atau rasional ya. Ini integral parsial. Atau partial integral ya bahasa Inggrisnya. Misalnya partial. Integral sebagian bahasa Indonesia juga. Yaitu integral apa? Integral integral UDV adalah UV kurang integral VDU. Tahu datang rumusnya dari mana? Jelas datang dari mana nih? Dulu saya pernah saya terangkan enggak? Kuncinya di sini. UV. Dari turunan. UV diturunkan hasilnya apa? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ingat enggak? Halo? UV diturunkan, UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ya, aksen itu artinya diferensial. D dari U kali V. Ini enggak. V-nya depan, U aksennya diganti dengan diferensial dari U. U kali V aksen diganti dengan diferensial dari V. Kemudian semuanya integralkan. Integral DUV, integral VDU, tambah integral UDV. Anda tahu integral DZ hasilnya Z. Integral DU hasilnya U. Ya. Nah, integral DUV apa? UV, betul enggak? Integral DUV, UV. Yang kita mau cari ini kan integral UDV. Integral UDV yang kita mau cari. Ini pindah ke kiri menjadi min integral PDU. Karena sama enggak rumusnya? Meletaknya terbalik. Coba lihat, integral UDV ini ya, integral UDV UV kurang integral PDU. Inilah asal usulnya, rumusnya dari mana? Integral parsial atau integral sebagian. Jelas sampai sini? Halo? Apa artinya nih? Artinya ini UDV, ini V-nya ini nanti makin lama makin kecil dan akhirnya selesai. Ya, makin lama makin kecil dan selesai. Kalau bentuknya makin rumit, nah itu artinya salah, nggak bisa diselesaikan dengan integral parsial. Karena masih ingat nggak? Integral E pangkat X kali X kuadrat dx. Nah, Anda biasa atau ini mungkin lebih enak yang bukan ini ya. Ini tadi mungkin di halaman baru aja. Integral dari X pangkat 1 ln X dx. Atau pangkat 2 sini. Oke. Cara menentukan mana U-nya, mana dv-nya tahu nggak caranya? Anda tahu nggak caranya? Halo? Caranya tanya, mana yang sulit diintegralkan? X kuadrat atau ln X? X kuadrat atau ln X? Ln X, betul nggak? Halo? Mana sulit diintegralkan? Ln X. Maka ln X lah sebagai U-nya. Nah, yang selebihnya X kuadrat kali dx sebagai dv-nya. Jadi ini U, ini adalah dv. Sudah paham mas ini? Halo?
Yang sulit diintegralkan adalah ln X sebagai U. Selebihnya X kuadrat kali dx adalah dV. Nah, sekarang dV-nya berapa? dV-nya X kuadrat dx. Udah integralkan. Integral dV adalah integral X kuadrat dx. Integral dV, V. Integral X kuadrat dx adalah 1/2 plus 1, 1/n plus 1, X pangkat N plus 1. 2 plus 1, 3. Tambah C, tidak ditulis ya. Nah, ini sama dengan ln X kali dV. V-nya mana? 1/3 X pangkat 3. Ini V-nya. V-nya masuk ke sini. Ini adalah U-nya, di dalam ini adalah V-nya. dV ya, UdV. Ya, ini berbentuk integral UdV adalah ya ini kan bentuk integral UdV. Rumusnya apa? UV kurang integral PdU. UV, U kali V. Jadi ln X kali 1/3 X pangkat 3 kurang integral V-nya. V-nya 1/3 X pangkat 3 D dari U, U-nya ln X. Nah, ini umumnya kalau nulisnya kan lebih ln-nya letak di belakang. Jadi 1/3 X pangkat 3-nya letak di depan, ln X-nya letak di belakang. 1/3 ini boleh keluar. Konstan. Terus ini X pangkat 3 tetap. Diferensial dari ln X apa? 1/x dx. Itu enggak? Diferensial dari ln X tulisnya 1/x kali dx. Nah, ini disederhanakan 1/3 X pangkat 3 ln X min 1/3. X pangkat 3 bagi X kali 1/x. X pangkat 3 bagi X tuh. X pangkat 2 dx. Ya kan? Bisa coret ya. Ini 1, ini tinggal 2. Sehingga hasilnya 1/3 X pangkat 3 ln X min 1/3 kali, ini hitung. Integral dari X kuadrat dx adalah 1/2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 tambah C. Ini dia nih, sama nih. Integral X kuadrat dx sama kan. 1/3 X pangkat 3 kan. 1/3 min 1/3 tetap. Integral X kuadrat dx adalah 1/n plus 1, 2 plus 1 kali X pangkat N plus 1, 2 plus 1. Sehingga hasilnya 1/3 X pangkat 3 ln X min 1/3 kali 1/3 1/9 X pangkat 3 tambah C. Inilah jawabannya. Jelas sampai sini, Saudara Frederick? Halo? Atau saudara yang lain? Alex, Sander, dan lain-lain. Halo? Sudah jelas, jadi menyelesaikan integral. Sebetulnya bisa aja nih. Ini kalau Anda balik, X kuadratnya U ln X dx sebagai dv bisa, tapi jalannya panjang. Cara ini yang lebih singkat. Yang mana sulit diintegralkan, itulah sebagai U. Yang mudah diintegralkan sebagai dv. Volume, dv, bukan volume, dv. Ya. Yang V bisa dicari. Oke? Yang lain, ada yang mau tanya lagi? Yang dari mahasiswi, ada yang mau tanya? Ini integral parsial. Halo? Ada yang mau ditanya? Selain dari Federi, ada yang mau tanya lagi? Atau dari Alexander, apa? Saudara Alexander? Dari... Sebentar ini enggak ada Pak Vikaria untuk dari aku. Yang mana? Dari saya masih belum ada pertanyaan. Oh, sorry, ya. Kemudian ini Alexander ya, atau Frederick? Alexander ya. Alex, Frederick, Pak. ada yang mau tanya lagi? Ini dari Frederick yang tanya tadi. Ken, saudara Ken ada 2 ya? Ada Forbes Ken, ada apa Ken? Dari siapa lagi? Dari mahasiswanya tadi? Banyak tadi, ada Alexandra,
Fitria apa tadi ya? Lupa ya. Yang lain silakan. Ingat nih hari terakhir loh, kesempatan bertanya ya. Halo. Halo. Ini saya save dulu. Kalau enggak saya save hilang ya. Belum tersimpan ya. Tapi masih mending ini ya, PowerPoint atau PPT ini kalau Zoom lupa di save, hilang sama sekali. Namanya hilang nih, nggak ada. Ya, itu Zoom kelemahannya itu. Ya. Oke. Masih ada waktu 38 menit lagi. Halo, ada tentang apa lagi mau tanya? Silakan. Dulu sudah banyak kita bahas juga ya tentang ingat nggak cos 3x apa tuh? Nah, sekarang saya ujian dah ya. Ini ilmu SMA Anda nih. Ya. Sin 3x cos 3x. Apa rumusnya? Ini min pasti. Lupa. Ini pernah saya buktiin kan? Sin 3x apa? Sin jembatan keledainya 3 kurang 4. Cos terbalik 4 kurang 3. Halo? 3 itu adalah yang pangkat satunya. Sin pangkat 1x. Sama. Cos yang 3, cos 3, cos x. Cos x ini pangkat 1 ya. Sin x pangkat 1, sin pangkat 1x, cos pangkat 1. Kalau yang 4 ini pangkat 3. Kalau sin pangkat 3x. Kalau cos pangkat 3x. Nah, udah ini rumusnya. Nah, dari mana datang sin 3x? Mesti ingat enggak kita butin dulu. Sin 3x adalah sin 2x tambah x. Nah, sin kokosin. Terus kalau cos 3x adalah kosinus dari 2x tambah x. Kokosin sin. Tandanya berlawanan. Kalau sin tetap. Ingat enggak? Ini pelajaran di SMA. Benar kan? Halo? Kok pada diam? Anda tuh harus kreatif tanya gitu ya. Kayak Frederick atau Alexander tuh sedang mau nanya gitu. Jangan diam. Itu penting juga yang apa? Sin tambah sin. Nah, itu penting tuh. Sin tambah sin apa? Ini pelajaran yang di SMA nih. Sin x tambah sin y. Terus apa? Sin tambah sin. Sin kurang sin. Cos tambah cos. Dan cos kurang cos. Sebenarnya keledainya apa? Ini ingat tadi sin 3x sama cos ini sin 3 kurang 4. Cos 4 kurang 3 terbalik. Sin 3 itu koefisien yang sin pangkat satunya. Kalau sin pangkat 1 ini cos pangkat 1. Sedangkan 4 dari yang pangkat 3. Jadi kalau sin pangkat 3. Kalau cos pangkat 3. Sin tambah sin. 2 sin cos. Terlalu jauh nih. 2 sin cos. Sin kurang sin terbalik 2 kosin. Cos tambah cos paling gampang 2 cos cos. Cos kurang cos min 2 sin sin.
Ini cara ingatnya itu bukan dihafal mati. Tentang keledainya dulu, kerangkanya nih. Sin tambah sin, 2 sin kos. Sin kurang sin, 2 kosin. Kos tambah kos, 2 kos. Nah, ini tambahnya. Kos kurang kos, min 2 sin. Ya. Min 2 sin. Nah, sudut pertama setengah kali jumlah. Sudut kedua setengah kali selisih. Ya. Ini sama semua nih, sama nih. Sampai yang ke bawah ini setengah kali jumlah, setengah dari selisih. Sama. Ya. Nah, sekarang kebalikannya sekarang. Dibalik nih. 2 sin A, 2 sin cos. Nah, gitu. Terus ini 2 kosin. Kita salin yang sama ya. Terus ini 2 kos. Ini min 2 sin. Mengapa gitu? Padahal di rumus nanti dulunya yang plus. Oke ya, nggak masalah. 2 sin. Nah, 2 sin cos ini kan berasal dari sin tambah sin kan? 2 sin cos. Dari sini 2 sin cos berasal dari sin tambah sin. Tulisin sin tambah sin. 2 kosin berasal dari sin kurang sin. Sin kurang sin. Kerangkanya. 2 kos paling gampang. Kos tambah kos, ya kan? Kos tambah kos. Min 2 sin berasal dari kos kurang kos. Sudut pertama jumlah A tambah B. Sudut pertama jumlah. Sudut kedua selisih. Sama nih. Sudut pertama jumlah. Sudut kedua selisih. Sudut pertama jumlah. Sudut kedua selisih. Ini sama juga. Sudut pertama jumlah. Sudut kedua selisih. Nah, ini yang sering bingung nih orang nih. Kalau ini plus gimana? Ini dikali min 1. Coba kali min 1. Dikali min 1, apa jadi? Jadi plus 2 sin 2 sin A sin B adalah min cos. Ini jadi min ya? Min cos lah tak di belakang. Min cos A tambah B. Ya, ini jadi min. Ini min kali min plus letak di depan. Cos A min B. Maka menjadilah rumusnya kalau 2 sin, cos kurang cos, tapi selisih dulu baru jumlah. Itu enggak? Sebetulnya asal dari sini min 2 sin, cos kurang cos, tetap jumlah dulu baru selisih. Tetapi karena kali min 1 ini terbalik. Ya. Yang ini sama tadi ya, ini setengah kali jumlah sama nih. Setengah kali jumlah, setengah kali selisih. Juga setengah kali jumlah setengah kali selisih. Nah, ini kebalikannya ini. Ini penting ya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan di sini? Halo? Halo? Ada pertanyaan di sini? Saya tanya enggak ada yang jawab. Jadi kadang-kadang saya bingung nih. Anda jelas nggak sampai sini? Yang ini pelajaran di SMA-nya saya review untuk ingat gitu ya. Jelas, Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan benar-benar jelas Anda sehingga ada yang berhubung dengan SMA-nya Anda kan nggak lupa atau bisa dicari gitu ya. Jadi karena ya Anda kan orang desain juga. Engineering-nya inilah. Ini sebetulnya matematik is tool ya. Matematik itu ada alat untuk menghitung dari engineering-nya. Ya, engineering itu maka mengapa Anda belajar kalkulus 1 2 3 itu. Ada 3 kalkulus ya. Itu untuk mendukung engineering-nya. Ya, kalau desainnya itu kan arts ya, seni.
estetis, keindahan gitu ya. Hello, so far, do you have any question? Ada yang mau tanya sejauh ini? Everybody? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik. Ini kita sampai jam 12 masih ada 30 menit lagi ya. Apa 29 menit ya? Ada dari topik apa yang dari limit, diferensial, integral, deret? Deret Mas Laurin kan saya belajar ya? Hah? Halo? Halo? Oh ya, deret. Aja deret. Awalnya itu kan dari deret Taylor. Deret Taylor. Fungsi X sama dengan fungsi A ditambah serba 1. Fungsi aksen A per 1 faktorial X kurang A pangkat 1. Serba 2. Turunan kedua fungsi A per 2 faktorial X min A pangkat 2. Serba 3. Turunan ketiga fungsi A per 3 faktorial X min A pangkat 3. Serba 4. Nah, 4 enggak ada Romawi 4-nya, jangan pakai 4 Romawi, 4 dikurung. Atau ini 1 dikurung, 2 kurung, 3 kurung, sama juga ya. Dari fungsi A per 4 faktorial X min A pangkat 4. Serba 5. Turunan ke-5. Fungsi A per 5 faktorial X min A pangkat 5 dan seterusnya. Nah, dengan catatan bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A 0 itu namanya deret Mas Laurin. Nah, dulu saya pernah waktu buktikan di hospital sampai 2 suku pertama ini. Coba. Fungsi X sama dengan Oke, ya. Kita ingat persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung dengan gradien M. Masih ingat nggak? Persamaan garis singgung melalui satu titik. X1, Y1 ya. X1, Y1. Di mana X1-nya ini yang diambil sama dengan A. Ya. X1 sama dengan A. Oke. Paham maksudnya ya? Kemudian dari sini kan rumus persamaan itu kan Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, Y ini kan secara umum Y adalah fungsi X. Itu kan jelas ya. Maka Y aksen apa? Y aksen adalah fungsi aksen X. Ya. Y aksen adalah fungsi X. Nah, X-nya di sini Y aksen adalah fungsi aksen X. X-nya adalah X1. Ya. Adalah X1. X1 berarti ini sama dengan fungsi aksen dari A. Kemudian, ini yang sama dengan gradien ya. Sorry. Berarti ini M. M sama dengan gradien. Gradiennya adalah aksen A. Sorry. M sama dengan Y aksen kan? M sama dengan Y aksen sama dengan fungsi aksen A. Ini M-nya. Kemudian kita cari ini Y1. Y1 sama dengan fungsi dari X1, betul enggak? Halo? Y1 adalah fungsi X1, berarti ini adalah fungsi A. Karena X1-nya A. Coba kita masuk sini.
Ya, rumus ini adalah persamaan garis singgung melalui satu titik. Y adalah fungsi X. Y satunya berapa? Y satunya fungsi A. Gradiennya M adalah fungsi aksen A kali X dikurang X satunya sama dengan A. Sehingga fungsi X sama dengan apa? Fungsi A, pindahkan ya, min fungsi A ditambah fungsi aksen A kali X min A. Nah, fungsi aksen A ini sama nak per satu artinya. Per satu kan? Nggak ada penyebutnya per satu. Per satu itu sama nak satu faktorial. Coba Anda lihat nih. Sama nama ini. Fungsi X dengan fungsi A tambah fungsi aksen A per satu faktorial kali X min A pangkat 1. Ini kalau menurut dugaan saya, persamaan garis Taylor ini asalnya dari persamaan singgung, kemudian ini ekspansi bentuk ini. Ini serba 1, ini serba 2, serba 3, serba 4, serba 5, dan seterusnya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ya? Ini saya gede sedikit. Itu gedean. Oke. Ini deret Taylor. Nah, deret Maclaurin, A justru A-nya sama dengan 0. Jadi ini fungsi 0 tambah fungsi aksen 0 per 1 faktorial, X kurang 0 pangkat 1. Double aksen, nah begitu. Jadi ini deret Maclaurin. Fungsi X sama dengan, nah ini justru A-nya yang sama dengan 0 ya. A-nya sama dengan 0. Jadi A ganti 0 tambah fungsi aksen 0 per 1 faktorial X kurang 0 X pangkat 1. X kurang 0 pangkat 1 X kurang A ganti 0. Jadi X kurang 0 X tambah double aksen A itu ganti 0 per 2 faktorial X kurang 0 X pangkat 2 X kuadrat. Turunan ketiga ya, fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat X kurang 0 kurung pangkat 3 X pangkat 3. Turunan keempat fungsi 0 per 4 faktorial X kurang 0 pangkat 4 X pangkat 4. Turunan kelima fungsi A-nya ganti 0 per 5 faktorial X kurang 0 X dikurung pangkat 5 di X pangkat 5 dan seterusnya. Ini ya deret Maclaurin. Paham? Halo. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Ya. Nah, deret ini bisa setelah Anda cari fungsi X dengan sin X, fungsi X dengan cos X. Nah, deret itu bisa didiferensialkan, bisa juga diintegralkan. Ya. Jadi ada hubungannya seperti itu. Ya, dengan catatan cari dulu fungsi X dengan sin X, pakai deret Maclaurin, dapat deretnya, nanti fungsi X dengan cos X, dapat deretnya. Kemudian Anda lihat deret dan sin itu kalau didiferensialkan hasilnya cos. Karena turunan sin adalah cos. Nah, cos diintegralkan adalah sin. Jadi balik lagi. Ya. Paham maksudnya? Halo? Kita coba ya. Oke. Kita lihat. Fungsi X sama dengan sin X. Ya. Kita mau ubah, ini kita cari minimal 3 suku tak 0 ya. 3 suku tak 0. Pertama, kalau ini fungsi X adalah sin X, maka fungsi 0 apa? Sin 0. Sin 0 adalah 0. Turunkan fungsi aksen X adalah sin turunkan cos. Maka fungsi aksen 0 adalah cos 0. 1. Minimal 3 ya. Turunan kedua, kita turunkan lagi, turunan cos adalah min sin. Maka
turunan kedua fungsi 0 adalah min sin 0. Min sin 0 adalah 0. 0-nya menghilangkan suku banyak ya. Turunan ketiga fungsi X adalah min dari turunan sin adalah cos X. Maka turunan ketiga fungsi 0 adalah min cos 0 adalah min cos 0 1, jadi min 1. Baru 2. Turunan keempat dari fungsi X apa? Min dari turunan cos min sin. Hingga hasilnya min kali min plus sin. Jadi balik lagi ke semula sama nih. Maka turunan keempat dari fungsi 0 adalah sin 0. Sin 0 adalah 0. Turunan kelima fungsi X adalah turunan sin adalah cos X. Berulang lagi dia sama nih. Ikut ulang lagi dia. Sama persis. Jadi turunan kelima fungsi 0 adalah cos 0 adalah 1. Nah, sudah 3 kan? Tak 0, baru jawab nih. Derek Mas Laurin. Max Laurin adalah fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah fungsi aksen. Sebab 1 tuh. Aksen 0 per 1 faktorial X pangkat 1. Sebab 2. Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X kuadrat. Sebab 3 aksen 0 per 3 faktorial X pangkat 3. Sebab 4 dikurung dari fungsi 0 per 4 faktorial X pangkat 4. Sebab 5 turunan kelima fungsi 0 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Ini sudah pernah saya terangkan, Manda? Halo? Sudah atau belum? Nah, diganti nih. Fungsi X-nya tadi sin X. Ganti. Sin X sama dengan fungsi 0 berapa? 0. Fungsi aksen 0? 1. 1 per 1 faktorial E pangkat 1. Dapat aksen 0? 0 per 2 faktorial X kuadrat. Nah, ini kan 0 nih. Ini hilang ya. 3 min 1 per 3 faktorial. Ini min 1 X pangkat 3. Turunan keempat 0 per 4 faktorial X pangkat 4. Ini juga 0. Dikali 0 habis kan. 5. 1 per 5 faktorial X pangkat 5. Artinya ini min ya. Berarti ini, ini tambah betul tapi sini. Tanda selesai. Ini plus. Oh, ini min plus. Oke. Titik-titik ya. Nah, sehingga sin X itu adalah, ini artinya 1 kali X per 1 faktorial. Ini apa nih? Min. X pangkat 3. Ganjil ya. X pangkat 3. Waduh. Jadi ini min. Jadi min. X pangkat min 1 kali X pangkat 3 per 3 faktorial. Yang ini kan 0 hilang, ini hilang juga sini ya. Hilang. Tinggal. Plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, tanda plus min. Dan sampai sini 3 suku tak 0. Nah, ini bisa lanjut, Anda tahu nih. Ganjil nih, 1, 3, 5, berarti ini 7 nih. X pangkat 7 per 7 faktorial, berarti plus X pangkat ganjil 9 per 9 faktorial min X pangkat 10. Ganjil 11 ya. Pokoknya ganjil. X pangkat 11 per 11 faktorial plus dan seterusnya. Ekspansi, ini ekspansinya nih. Sampai sini jelas? Halo. Nah, ini kalau jelas, maka kita cari cos lagi. Nanti kita lihat hubungannya, benar enggak itu? Bisa didiferensialkan, bisa diintegralkan. Ya.
Oke. Sekarang cos X. Nah, fungsi X sama dengan cos X. Maka fungsi 0 adalah cos 0 adalah 1. Nah, sudah ada 1 ya. Minimal 3. Fungsi aksen X adalah turunan cos min sin. Maka fungsi aksen 0 adalah min sin 0. Min sin 0, 0 kali min, ya 0 juga. Turunan kedua fungsi X adalah, ini double aksen, min sin turunannya cos. Sehingga turunan kedua fungsi 0 adalah min cos 0. Min cos 0 1 ya, jadi min 1. 2. Turunan ketiga fungsi X adalah min turunan cos min sin. Min kali min plus sin. Maka turunan ketiga fungsi 0 adalah sin 0. Sin 0, 0. Turunan keempat fungsi X adalah, turunan sin adalah cos X. Turunan keempat dari fungsi 0 adalah cos 0. Sama dengan 1. Balik lagi dia. Cos 0, cos X, cos X. Nah, baru dari sini kita masukkan ke dalam deret Max-Laurin. Apa? Fungsi X sama dengan fungsi 0 tambah fungsi serba 1. Fungsi aksen 0 per 1 faktorial. Pangkat 1 turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X kuadrat. Turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3. Turunan keempat fungsi 0 per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, fungsi X ini tadi apa? Cos X ya. Nih, fungsi X adalah cos X. Fungsi 0-nya 1 ditambah fungsi aksen 0-nya 0. 0 per 1 faktorial X pangkat 1 ini 0. Coret. Tambah turunan keduanya min 1 per 2 faktorial X kuadrat. Turunan ketiganya 0 per 3 faktorial X pangkat 3 ini juga 0. Coret. Yang keempat 1. Turunan keempatnya fungsi 0-nya adalah 1 per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga ini cos X sama dengan apa? Ini 1. Oke lah. Ya ini yang sini 1 ya. 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial. Ini genap ya. Genap ya. Terus ini pasti plus min. Titik-titik. Nah ini ekspansinya apa? Cos X adalah 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial plus min genap ya 2 4 6 X pangkat 6 per 6 faktorial plus 6 8 X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya. Jadi ini ekspansinya. 3 ini yang kita cari tadi, yang lainnya ekspansi. Sudah paham ke sini? Halo? Halo? Nah, kalau deret, coba lihat. Kalau deret sin tadi, saya diferensialkan, nah sin ini. Saya diferensialkan, sama ini nanti cos nanti. Kita lihat ya. Kita salin ya. Deret sinnya apa? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ya. Oke, kita catat. Jadi sin X sama dengan tadi apa? Sin X adalah X per 1 faktorial. Ini faktorial.
X per 1 faktorial min X pangkat 3 per 3 faktorial plus, betul ya? Plus 5. X pangkat 5 faktorial min X pangkat 7 faktorial plus X pangkat 9 per 9 faktorial min X pangkat 11 per 11 dan seterusnya. Kalau ini didiferensialkan terhadap X ya, diferensial kan terhadap X, apa jadinya? Sin turunkan cos. X tunannya berapa? 1 per 1 faktorial dikurang. Nah, X pangkat 3 kalau kita turunkan apa? N kali X pangkat N min 1, 3 kurang 1, 2. Per 3 faktorial kan 3 kali 2 faktorial. Enggak? N faktorial adalah N min 1 kali N faktorial. Terus gitu ya. Tambah X pangkat 5 diturunkan 5N kali X pangkat 5 kurang 1, 4. Per 5 faktorial 5 kali 4 faktorial. Ini X pangkat 7 N kali X pangkat 7 kurang 1, 6. 7 faktorial 7 kali 6 faktorial. Ini X pangkat 9 kali X pangkat 9 ke 1, 8. Per 9 faktorial 9 kali 8 faktorial. X pangkat 11 kali X pangkat 11 kurang 1, 10. Per 11 faktorial 11 kali 10 faktorial dan seterusnya. Nah, cos X sama dengan ini 3-nya coret, 5 coret, 7 coret, 9 coret, 11 coret. 1 faktorial 1 bagi 1 kan? Kurang X kuadrat per 2 faktorial. Min ini tambah ini X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial plus X pangkat 8 per 8 faktorial. 8 ya. Ini min X pangkat 10 per 10 faktorial. Dan seterusnya. Coba Anda lihat. Sama enggak sama cos yang ini? Sama enggak nih? Coba cek nih. 1 kurang X kuadrat per 2 faktorial. Nah, terus ini. Sama enggak ini? Halo? Sama atau tidak? Halo? Oke, ini. Nah, kalau ini diintegralkan, kembali ke sini lagi, coba. Integral cos X dx. Ini juga integral dari 1 salin nih. X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. X pangkat 6 per 6 faktorial. Salin semua. Ya. X pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya dx. Ya, ini sama dengan integral cos adalah sin kan? Integral cos X dx adalah sin X karena turunan sin adalah cos X. Integral 1 dx X min. Nah, ini 1/2 faktorial X kuadrat diintegralkan hasilnya apa? Halo? 1/2 plus 1 itu 1/3 kali X pangkat 3. Itu enggak? 1/3 kali, ini 3 kali 2 faktorial bawahnya kan? Ngerti enggak maksudnya? Nah, kalau nanti kayak gini nih. Ini kita ini konstannya 1/2 faktorial, oke.
Kemudian X pangkat 2 diintegralkan 1/2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1. Ini 1/4 faktorial. Integral dari X pangkat, ini X pangkat 2. Sekarang integral dari X pangkat 4, 1/4 tambah 1, 1/5. Kan gini. Kali X pangkat 4 plus 1, 5. Min 1/6 faktorial. Integral dari X pangkat 6, 1/6 tambah 1, X pangkat 6 tambah 1, 7. Ya kan? Tambah. Ini 1/8 faktorial. Oh, baterainya, sorry. Ini baterainya lagi. Ya. 1/8 faktorial. Baterainya lagi ini hampir habis. 1/8 faktorial ini X pangkat 8 diintegralkan 1/9 kali X pangkat 8 tambah 1, 9. Itu kan ini 1/10 faktorial. X pangkat 10 integralkan 10 tambah 1, 11. X pangkat 10 tambah 1, 11. Dan seterusnya. Sehingga sin X sama dengan, ini artinya X per 1. Nah. X itu katanya X per 1, X per 1 faktorial. Min, X pangkat 3 letak di atas. Terus 3 kali 2 faktorial, 3 faktorial. Tambah, X pangkat 5 letak di atas. 5 kali 4 faktorial adalah 5 faktorial. Min, X pangkat 7 letak di atas. Per 7 kali 6 faktorial, 7 faktorial. Plus, X pangkat 9 letak di atas. 9 kali 8 faktorial adalah 9 faktorial. Min, X pangkat 11 letak di atas. 11 kali 10 faktorial adalah 11 faktorial. Dan seterusnya. Sekarang saya tanya, ini sama nggak sama yang atas nih? Coba lihat. X per 1 faktorial, min X pangkat 3 per 3 faktorial. Tambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Min X pangkat 7 per 7 faktorial. Tambah X pangkat 9 per 9 faktorial. Kurang X pangkat 11 per 11 faktorial. Jadi bisa didiferensialkan, bisa diintegralkan. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Kok nggak ada yang jawab nih? Halo? Jelas nggak bahwa deretan sin tadi bisa diintegralkan jadi cos. Cos supaya jadi sin lagi diintegralkan. Jadi sin jadi cos didiferensialkan, sin jadi cos didiferensialkan, kemudian cos jadi sin lagi diintegralkan. Jadi sin deretan sin bisa didiferensialkan, deretan cos bisa diintegralkan. Ya. Sudah paham deretnya? Tinggal waktunya nggak sampai 1 menit. Jadi akan berakhir dan belajarlah dengan yang rajin, ya, supaya Anda bisa sukses. Mohon apa namanya recordingnya di stop. Halo, mohon recordingnya di stop. Yang bantu tadi start recording, tolong di stop